Bayangkan sebuah negara yang membentang dari barat ke timur sejauh lebih dari 5.000 kilometer. Negara kepulauan terbesar di dunia. Di sanalah Indonesia berdiri. Tanah dengan lebih dari 280 juta penduduk dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Sebuah bangsa muslim terbesar di dunia dengan sejarah panjang perdagangan, budaya, dan perjuangan. Namun kini, Indonesia berada di titik balik sejarah. Negara ini tengah menyusun arah baru untuk masa depan ekonominya. Dan dalam langkah-langkah besar menuju pertumbuhan itu, satu nama terus muncul. Cina. Cina dengan pengaruh ekonominya yang mendunia telah menanamkan kepentingan dalam banyak aspek kehidupan di Indonesia. Bukan hanya dalam bentuk investasi, tapi juga dalam teknologi, infrastruktur, bahkan militer. Tapi di balik kolaborasi itu tersimpan pertanyaan penting. Apakah Cina adalah mitra atau justru pesaing yang harus diwaspadai? Salah satu kebijakan besar yang sedang dijalankan Indonesia adalah hilirisasi, sebuah strategi untuk tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tapi memprosesnya menjadi produk bernilai tambah tinggi. Bayangkan sebuah baterai kendaraan listrik, untuk membuatnya tak cukup hanya dengan nikel. Dibutuhkan juga tembaga, kobalt, aluminium, dan litium. Dan dari semua itu, hampir semuanya ada di tanah Indonesia, kecuali litium. Inilah mengapa Indonesia tak ingin sekedar jadi pemasok mentah. Negara ini ingin membangun ekosistem industri yang terintegrasi dari tambang hingga pabrik, hingga mobil listrik. Dan siapa lagi mitra utama dalam ambisi ini? Lagi-lagi jawabannya Cina. Cina bukan hanya memiliki teknologi baterai paling mutakhir, tapi juga perusahaan-perusahaan raksasa yang siap menanamkan modal miliaran dolar seperti BTR New Material yang bersama perusahaan Singapura membangun pabrik bahan baterai senilai ratusan juta dolar di Indonesia. Perusahaan raksasa seperti CATL, GAC Ion, hingga BYD semuanya berlomba-lomba menancapkan kuku industrinya di sini. Namun ketika investasi deras mengalir, muncul pula kekhawatiran. Apakah Indonesia akan terlalu bergantung pada satu negara saja? Ketegangan di Laut Cina Selatan menambah kerumitan. Di sana, kapal penjaga pantai Indonesia dan Cina beberapa kali saling berhadapan. Natuna, wilayah kaya minyak dan gas yang diklaim Indonesia, masuk dalam 9 garis putus-putus yang diklaim sepihak oleh Beijing. Pada Oktober 2024, video dari Badan Keamanan Laut Indonesia viral. Sebuah kapal Cina tertangkap mengganggu aktivitas survei eksplorasi minyak milik Pertamina. Meski tak terjadi konfrontasi bersenjata, ketegangan jelas terasa. Survei nasional pada Maret 2024 juga menunjukkan bahwa hampir 3 dari 4 warga Indonesia menganggap kehadiran Cina di Laut Natuna sebagai ancaman nyata terhadap kedaulatan bangsa. Namun di sisi lain ada kisah kebanggaan. Pada tahun yang sama, Indonesia meluncurkan kereta cepat pertama di Asia Tenggara. WUS, menghubungkan Jakarta dan Bandung hanya dalam 30 menit. Sebuah proyek ambisius hasil kerjasama antara perusahaan Indonesia dan Cina. Meskipun sempat menuai kritik saat pembangunan, WUS kini menjadi kebanggaan nasional. Para pelaku bisnis di Bandung merasakan dampaknya. Hotel-hotel penuh, konferensi digelar, ekonomi lokal tumbuh pesat. Bagi banyak warga, WUS bukan hanya sekedar transportasi,
ia adalah simbol kemajuan, sebuah bukti bahwa Indonesia bisa dengan kemitraan yang tepat. Setelah pemilu, Presiden baru Prabowo Subianto memilih Tiongkok sebagai negara pertama yang ia kunjungi, bahkan sebelum resmi dilantik. Tak hanya simbolis, kunjungan itu membawa peluang janji investasi lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat di sektor pangan, energi, dan hilirisasi pertambangan. Tak terhenti di situ, Indonesia juga resmi bergabung dengan BRICS pada Januari 2025. Sebagai negara ASEAN pertama yang masuk kelompok negara-negara besar non-barat ini, Indonesia mengirim sinyal kuat bahwa Jakarta ingin menyeimbangkan pengaruh barat dan timur. Namun, pemerintah Indonesia menegaskan bergabung dengan BRICS bukan berarti tunduk pada Cina. Indonesia tetap menjaga prinsipnya yang bebas aktif. Bergabung di BRICS, G20, bahkan ingin masuk OECD dan Gulf Cooperation Council. Semua dilakukan demi memperluas pengaruh, bukan memilih kubu. Tapi memang tak bisa dipungkiri, dalam sektor tambang, Cina masih mendominasi. Di Sulawesi, hutan tropis dibabat untuk membuka jalan bagi tambang nikel. Cadangan nikel terbesar di dunia kini menjadi rebutan investor. Sejak larangan ekspor nikel mentah diberlakukan pada 2020, puluhan smelter dibangun, mayoritas oleh perusahaan Cina. Hasilnya, ekspor produk nikel melonjak drastis. Dari hanya 2 miliar dolar satu dekade lalu, kini menyentuh lebih dari 33 miliar dolar per tahun. Dan itu belum puncaknya. Pemerintah menargetkan nilai ekspor nikel dan turunannya mencapai 45 miliar dolar dalam 3-4 tahun ke depan. Namun Indonesia tak ingin berhenti di sana. Target berikutnya adalah ekspor baterai, lalu kendaraan listrik buatan dalam negeri. Meski dominasi Tiongkok terasa kuat, Indonesia tetap membuka peluang bagi semua negara. Amerika, Jepang, Korea Selatan, semua dipersilahkan berinvestasi, asal kerjasama saling menguntungkan. Namun, mengapa Cina tetap lebih besar? Jawabannya ada pada rantai pasok. Dari 10 produsen baterai top dunia, mayoritas berasal dari Cina. Amerika dan Eropa bahkan hampir tidak muncul dalam daftar itu. Inilah alasan praktis mengapa Indonesia lebih banyak menggandeng Cina dalam proyek hilirisasi. Namun, semua hubungan pasti memiliki sisi terang dan gelap. Masyarakat Indonesia pun terbagi. Ada yang melihat Cina sebagai penyokong kemajuan, tapi ada juga yang khawatir tentang potensi ancaman soal kehadiran pekerja asing hingga tentang kedaulatan wilayah. Di masa lalu, kekhawatiran serupa juga muncul saat Jepang gencar berinvestasi di Indonesia pada era 70-80-an. Namun, pada akhirnya kedua pihak saling belajar dan beradaptasi. Indonesia kini sedang berdiri di persimpangan sejarah. Di satu sisi, ia ingin menjadi kekuatan ekonomi baru dunia. Di sisi lain, ia harus menjaga kedaulatan dan kehormatannya sebagai bangsa. Tantangan terbesar Indonesia bukan hanya bagaimana membangun kemitraan yang saling menguntungkan, tapi juga bagaimana tetap menjadi tuan di negeri sendiri. Apakah Cina akan menjadi jembatan menuju masa depan yang cerah, ataukah justru menjadi bayangan yang membayangi langkah Indonesia? Hanya waktu yang menjawab.